Oke, kita lanjut ke chapter 7. Kita akan masuk ke root di user LFS yang ada di DC. Jadi kita akan masuk ke mode root atau change root, dan kita akan nge-build beberapa temporary tool. Yang pertama, kita pastikan dulu variabel LFS terset ya, sesuai. Oke, udah. Sekarang kita mengganti semua yang ada di directory LFS tadi ke root LFS. Oke, sekarang kita juga siapin virtual kernel file system untuk populasi kernelnya. Jadi nanti semua yang ada di kernel akan dimasukkan ke sini. Terus kita buat initial device node untuk membiarkan kernel atau membuat kernel bisa membaca device seperti storage dan keyboard input, semua inputan, dan akan bisa mengembalikan output. Terus kita mount directory source dev. Terus kita mount, tadi kita udah bikin directory, kita mount kernel file systemnya. Nah, di beberapa host system dev shm adalah symbolic link ke /run/shm. Jadi directory run untuk temporary file system ya, untuk RAM di mount di atas seperti di atas ini. Jadi dalam kasus ini directory yang perlu kita buat hanya yang ada di sini ya, dev shm. Oke, clear. Nah, sekarang kita masuk ke root environment dari LFS. Oke, I have no name, ini berarti udah bener. Oke, kita lanjut bikin directory baru, full structure dari distronya. Kita bikin boot, home, mount, option, dan service. Jadi home itu untuk user, mount itu untuk mounted device, optional ini biasanya untuk optical disk. Terus ini untuk service ya, biasanya PHP service atau Nginx, biasanya yang berjalan di belakang layar. Oke, kita bikin beberapa directory lagi, banyak sekali di sini. Ini sesuai ya dengan file system hierarki standar untuk Linux file system. Setelah itu kita bikin beberapa file esensial dan kita lakukan syncing. Ya, jadi etc mtab akan disending ke proc self mounts. Oke, terus kita set IP untuk hostname. Nah, kita juga bikin file untuk passwordnya. Nah, setelah itu kita bikin file untuk grup. Ini semua menyangkut permission yang ada di grup. Nah, kita bikin test user untuk chapter 8 nanti. Oke, udah berhasil. Untuk nge-remove I have no name ini, untuk menghilangkan ini kita pakai exec bin bash login bash saja. Jadi kita run /bin bash. Oke, the login agt and init programs and other use a number of log files to read information. Jadi kita bikin serangkaian log file untuk merecord informasi apa saja yang dijalankan, biar nanti kita bisa tahu error apa aja. Nah, setelah ini kita langsung ke si, kita lihat dulu, kita print working directory, kita ada di root, kita ls. Oke, kita ke sources, kita ekstrak gcc lagi, tar xvf gcc. Oke, udah selesai ya.
Sekarang kita masuk ke folder GCC untuk kita ekstrak klip stdc++. Tahap 2 ya, kita bikin symbolic link untuk GCC tree ke default headernya. Oke, kita bikin directory build, terus kita cd ke dalamnya. Oke, di sini kita menyiapkan GCC ya. Kita pakai comment time ya, biar tahu waktu yang dibutuhkan. Kita kasih kurung awal, kita kasih spasi, kita copy yang ini, kita copy di sini. Terus kita kasih nn, terus make flag driver, jangan lupa kita pakai 4 core processor, and make install. Harusnya udah ya. Terus kita kasih titik koma untuk menjadi komen, enter untuk run, kita tunggu. Hanya butuh 0,8 SBU ya, jadi cepet. Ya, masih config. Nah, ini kita sudah masuk proses make. Oke, itu tadi cuma butuh waktu 1 menit 4 detik. Udah keinstall juga, kita udah lihat nothing to be done for install. Oke. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Kita ekstrak untuk get text ya. Kita cd, kita balik 2 directory, kita ekstrak ya. Get text, oke. Kita cd ke get text. Langsung aja kita figur, nggak perlu time ya karena ini 1,8 SBU, nanti butuh sekitar 2 sampai 3 menit lah kalau di sini, tergantung device masing-masing. Terus kita kasih double ampersand, kita make pakai flag j4, lalu kita habis itu copy -p yang ada di get tools src, yang di sini kita install message format, message merge, lalu xget text program ya. Oke, jangan lupa titik koma. Kita tunggu aja. Oke, kita udah selesai untuk get text. Kita lanjut Python. Sebenarnya ini proses akan terus berulang ya. Sudah. Oops, abort. Oke, bentar ya. Oke, jadi tadi virtual mesinnya tiba-tiba mati karena di host mesin saya tadi kan kita ngompil get text butuh 4 core processor, sedangkan di sini tadi di host mesin saya juga kebetulan lagi nge-build package ya dari RJ user repository, jadi perlu CPU besar. Akhirnya yang VM terpaksa tershutdown karena host mesin sedang melakukan tes yang lebih berat ya. Jadi kita udah kembali ke sini, kita masuk lagi ke user enggak. Kita, kalau teman-teman mengalami seperti ini, kayak tiba-tiba mati sendiri dan teman-teman keluar dari root environment, ada cara yang bisa lakukan untuk balik ke root environment. Di sini tertulis, nah kita ikuti section 7.3.2 sampai 7.3.3 di sini ya. Nah, oke, dari sini kita mount. Terus ini juga mount virtual kernel. Oke. Ini juga. Nah, selanjutnya kita balik ke root. Oke, kita udah balik ke change root. Kita balik ke tempat tadi. Terakhir tinggal. Harusnya ini udah ya. Coba kita ls di /user/bin ada nggak? msg
MSG. Itu search source ke user/bin msg fmt. Nggak ada ya. Jadi kita ulangin aja lagi untuk amannya, kita cari amannya aja. Jangan lupa setelah kurung kurawal teman-teman kasih spasi ya. Terus kita make J4, kita kasih 4 core, terus titik koma untuk mengakhiri. Oh, kita lupa ya untuk cd ke sources, terus ke get text. Oke, baru kita jalanin. Kita tunggu lagi. Oke, udah selesai. Kita langsung beralih ke Bison. Oke, teman-teman terserah ya mau nge-remove folder yang tadi dipakai. Kalau saya mending di remove ya. Untuk get text saya remove aja karena kemungkinan nanti nggak diperlukan lagi. Tapi untuk GCC kemungkinan nanti akan diperlukan sampai beberapa kali lagi. Jadi untuk GCC nggak akan saya remove. Yang akan saya remove adalah get text. Oke, terus kita ekstrak Bison. Oh, cd clear ya. Bison. Oke. Sini kita singkat aja. Oke. Kita akan pause. Kita mungkin akhiri saja video untuk yang chapter 7 ini. Oh, atau mungkin tidak ya, karena udah bentar lagi. Kita butuh apa lagi nih? Bison, Python, text info. Oke. Utilities. Kita akan lanjut nanti, kita akan balik lagi saat udah masuk ke chapter 7.14 di cleaning. Oke. Oke, tadi udah terakhir untuk install util Linux. Kita sini lagi, kita rm-rf util Linux. Oke, waktunya kita melakukan pembersihan ya. Membersihin temporary file system. Jadi selama proses build tadi kita membuat file system. Jadi saat ngebuild ada beberapa temporary file system yang hanya dibutuhkan pada saat proses build, tapi nanti kedepannya tidak akan dibutuhkan lagi. Jadi di sini kita akan mulai cleaning ya. Kita cd lagi, kita ada di root, kita remove ini user share info main doc. Oke, terus kita find ini dengan nama format file yang punya ekstensi .la, terus kita hapus. Oke, gitu. Terus kita remove folder tools ya. Oke, terus kita akan bikin backup. Kita keluar dari shred environment, kita exit dulu. Ini kita logout, kita balik ke LFS. Oke, sekarang sebelum proses backup, pastikan di host system teman-teman masih tersedia paling nggak 1 GB lah untuk source tarball ya. Oke, jadi yang pertama kita unmount virtual file system dulu biar nggak mengganggu kita saat proses backup. Oh,
Oke, terus phone comment kita cd ke LFS ya. Untuk di sini kita pakai, jangan pakai tar biasa karena itu butuh waktu yang sangat lama banget. Kita pakai pxz aja, pxz terus kita kasih flag cf ya kalau nggak salah, cf ya nggak sih, cf gitu. Terus kita bikin backupnya di root slash pakai rfs system di tar exit ini ya, kita masukin ke directory root kita. Terserah teman-teman bisa masukkan ke directory root, bisa teman-teman masukin ke user. Mungkin lebih prefer ke ini ya, ses. Oke, jadi tadi abaikan saja yang tadi kita masukkan ke home. Terus di saya usernya namanya Rizky Raskafi. Kalau teman-teman pakai aja nama user teman-teman masing-masing. Oke, jadi kita kompres pakai tar, tapi kita menggunakan software lain namanya pxz. Jadi untuk parallel exit compression ya, kita pakai fleksi untuk kompres, f untuk file, kita kompres ke $home, ke variable home, ke user Rizky Raskafi dengan nama LFS temporary tool LFS tools versi 11 sistem di .exec. Yang kita kompres adalah seluruh yang ada di folder source ya. Oh enggak, yang ada di variabel LFS ya. Jadi semua yang ada di mnt/lfs akan kita kompres dengan tujuan home, username-nya, terus dengan format ini. Ini kita kasih time ya di depannya, biar kita tahu berapa lama waktu yang akan kita kasih time. Biasanya kalau di sini butuh 10 menit, tapi untuk pxz ini karena dia pakai parallel compression, dia akan makan waktu lebih sedikit karena dia akan menggunakan seluruh core yang ada di CPU dan mengutilisasi RAM yang ada. Ya kita langsung mulai aja. Oh, sebentar. Broken pipe slash cf atau pakai apa enggak ya ini? pxz. Oh, enggak. Sebentar.
Oke, kayaknya kita cek dulu ya apakah exit udah terinstall. Udah. Oke, kita pakai oke, kita masukin aja ini ke root ya, atau ke home aja langsung. Agak nggak enak ya ini. Kita kasih overboost aja biar tahu prosesnya berjalan apa enggak. Nah ini, kita tunggu, biasanya perlu waktu cuma 5 menit. Oke, jadi itu tadi untuk parallel compression. Nggak tahu ya kenapa kok nggak bisa dan malah virtual mesinnya crash, harus kena akordam. Jadi terpaksa ya saya tadi pakai hanya serial compression, jadi cuma pakai satu core, akhirnya butuh waktu lama tadi sekitar 10 sampai 13 menit. Tadi lupa nggak saya kasih time. Untuk berikutnya, kalau teman-teman bikin suatu kesalahan di step berikutnya, teman-teman tinggal restore aja file yang ada di sini tadi, yang teman-teman tempatkan pakai ini. Perhatikan juga di mana teman-teman melakukan komen rm-rf dot slash terus bintang ini, karena kalau teman-teman ada di directory root, sedang sebagai root user dan sedang ada di directory root, ini nanti akan malah menghapus sistemnya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah CD ke LS. Ini juga di sini sudah diberitahu you are warned. Jadi teman-teman sudah dihimbau. Oke, mungkin dari sini saja chapter 7, nanti akan kita lanjut di video berikutnya chapter 8 untuk menginstal basic system software.